Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, semoga teman-teman kemarin bisa ya mengerjakan ulangannya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih tentang planet dan gerak planet. Apa ya yang akan kita pelajari? Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Apakah teman-teman pernah memperhatikan bagaimana ya terjadinya siang dan malam? Dan kenapa bisa terjadi adanya pergantian siang dan malam itu? Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam rotasi dan revolusi bumi. Rotasi adalah gerak planet berputar pada porosnya, seperti pada animasi di sebelah kiri. Sedangkan revolusi adalah gerak planet mengelilingi matahari, yaitu seperti pada gambar ini. Nah, bumi sebagai planet juga melakukan rotasi dan revolusi. Gerak rotasi dan revolusi ini menyebabkan beberapa peristiwa yang kita rasakan setiap hari. Nah, kita akan pelajari peristiwa-peristiwa itu. Yang pertama, kita kenali dulu rotasi bumi. Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, poros bumi ini tidak tegak lurus, melainkan sedikit miring sebesar 23,5 derajat. Seperti pada gambar ini. Jadi, bumi itu berputarnya miring. Nah, kemiringannya yaitu 23,5 derajat. Bumi berotasi memerlukan waktu 24 jam. Dan ia berputar atau berotasi dari arah barat ke timur. Kegiatan rotasi ini menimbulkan peristiwa alam, yaitu pergantian siang dan malam, terjadinya gerak semu harian matahari, dan terjadinya perbedaan waktu. Nah, yang pertama, mari kita bahas bagaimana terjadinya pergantian siang dan malam. Ketika bumi melakukan rotasi, maka ada bagian bumi yang mendapat cahaya dan ada bagian bumi yang gelap, seperti pada gambar ini. Bagian bumi yang mendapatkan cahaya akan terjadi siang hari, sedangkan bagian bumi yang gelap terjadi malam hari. Perputarannya seperti pada gambar ini. Jadi, ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap. Inilah yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Sekarang, mari kita lihat akibat rotasi bumi yang ketiga, yaitu terjadinya perbedaan waktu. Jika kita memperhatikan peta dunia ini, kita tahu bahwa ada sebuah garis yang membujur dari bagian utara ke selatan, yang disebut sebagai meridian atau garis bujur. Garis bujur ini membagi bagian timur dengan bagian barat. Garis bujur 0 derajat ditetapkan melewati sebuah kota bernama Greenwich di negara Inggris dan ditetapkan sebagai waktu pangkal atau Greenwich Mean Time. Dari titik 0 derajat ke arah timur disebut sebagai bujur timur, sedangkan titik 0 derajat ke arah barat disebut sebagai bujur barat. Saat bumi melakukan rotasi, kita tahu bahwa semua tempat di bumi mengalami perputaran sebanyak 360 derajat. Nah, 1 derajat ini ditempuh dalam waktu 4 menit. Dengan memperhatikan peta ini, kita tahu bahwa setiap negara pasti memiliki perbedaan garis bujur timur dan bujur barat. Maka, waktu setiap negara juga pasti akan berbeda.
Lalu pertanyaannya, bagaimanakah dengan Indonesia? Hal yang sama terjadi pada Indonesia. Indonesia kita tahu terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena luasnya daerah dan dilewati oleh banyak garis bujur, maka Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Perbedaan waktu dari WIB dengan WITA adalah 1 jam. Dan dari WITA ke WIT adalah 1 jam. Namun, perbedaan waktu antara WIB dengan WIT adalah 2 jam. Nah, inilah maksud dari terjadinya perbedaan waktu. Nah, itu tadi akibat dari gerak rotasi bumi. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sekarang, mari kita lihat tentang revolusi bumi. Seperti pada gambar ini, kita tahu bahwa revolusi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi memerlukan waktu 1 tahun, yaitu 365,25 hari untuk melakukan revolusi. Lintasan edar bumi berbentuk lonjong atau elips, sehingga ada kalanya bumi sangat dekat dengan matahari dan ada kalanya bumi sangat jauh dari matahari. Revolusi ini juga menimbulkan beberapa peristiwa, yaitu ada gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, perbedaan lamanya siang dan malam, dan perubahan rasi bintang. Mari kita bahas akibat revolusi bumi yang pertama, yaitu gerak semu tahunan matahari. Pada rotasi bumi, terjadi gerak semu harian matahari. Gerak ini terjadi setiap hari. Nah, apa itu gerak semu tahunan matahari? Gerak ini adalah gerak matahari yang seolah berpindah ke arah utara dan selatan pada setiap tahunnya. Jadi, saat beredar mengelilingi matahari, kita tahu bahwa bumi memiliki kemiringan, yaitu 23,5 derajat. Akibat kemiringan tersebut, ada kalanya matahari terlihat di sebelah utara, namun ada kalanya matahari terlihat di bagian selatan. Hal ini terjadi setiap tahunnya, atau dapat digambarkan dengan gambar ini. Jadi, ada kalanya matahari berada di atas khatulistiwa, kemudian bergerak menuju kutub utara, kemudian bergerak lagi ke khatulistiwa, sampai bergerak kembali ke kutub selatan, dan seterusnya. Ini terjadi sepanjang tahun. Akibat revolusi yang kedua adalah perubahan musim. Kita tahu bahwa bumi memiliki kemiringan ketika berputar mengelilingi matahari. Hal ini menyebabkan ada kalanya bagian utara mendapatkan lebih banyak cahaya, sehingga mengalami musim panas. Sedangkan sebaliknya, bagian selatan yang tidak mendapatkan cahaya mengalami musim dingin. Namun, ada pula saat di mana matahari adanya di bagian selatan, sehingga bagian selatanlah yang mengalami musim panas. Sebaliknya, bagian utara mengalami musim dingin. Hal ini dapat kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Jadi, saat tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, matahari bergerak menuju kutub utara. Nah, di kutub utara terjadi musim semi. Di tanggal 21 Juni sampai 23 September, matahari berada di kutub utara. Maka terjadi musim panas di kutub utara. Di tanggal 23 September sampai 22 Desember,
matahari mulai menjauh dari kutub utara, sehingga terjadilah musim gugur. Dan di tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, matahari menjauh dari kutub utara, sehingga terjadilah musim dingin. Lalu, apa yang terjadi dengan kutub selatan? Pada tanggal yang sama, maka kutub selatan mengalami musim yang berkebalikan dengan kutub utara. Contohnya, jika tadi kutub utara mengalami musim semi, maka di kutub selatan terjadi musim gugur, dan seterusnya. Lalu, bagaimana dengan negara-negara lain? Ya, jadi negara-negara di wilayah subtropis seperti bagian utara dan selatan dapat mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Sedangkan negara-negara yang ada di wilayah tropis atau di sekitar garis khatulistiwa seperti Indonesia hanya mengenal musim hujan dan musim kemarau. Sekarang, mari kita lihat akibat revolusi bumi yang kedua, yaitu terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Tadi, ketika kita membahas rotasi bumi, kita tahu terjadi perubahan atau pergantian siang dan malam. Nah, revolusi bumi mengakibatkan setiap tempat memiliki lama siang dan malam yang berbeda. Hal ini terjadi karena kedudukan matahari yang berubah setiap tahunnya, yaitu seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa matahari bergerak dari khatulistiwa ke utara, kemudian bergerak ke khatulistiwa, kemudian bergerak ke selatan, dan seterusnya. Atau dapat kita lihat pada animasi di sebelah kiri ini. Saat summer, maka bagian utara mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak, sehingga dia mengalami siang yang lebih panjang. Namun, pada saat winter, ada kalanya bagian utara selalu gelap karena tidak mendapatkan sinar matahari. Daerah di bagian utara dan selatan memiliki panjang siang dan malam yang sama, hanya saat matahari berada di atas khatulistiwa, yaitu di tanggal 21 Maret dan 23 September. Sekarang, mari kita lihat akibat revolusi bumi yang ketiga, yaitu penampakan rasi bintang yang berbeda setiap bulannya. Kita tahu bahwa bumi selalu bergerak mengelilingi matahari atau berevolusi. Gerak ini menyebabkan posisi pengamatan kita di bumi selalu berbeda, sehingga rasi bintang yang kita lihat juga selalu berbeda. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa akibat dari gerak, rotasi, dan revolusi bumi. Ternyata kita rasakan setiap hari ya, tapi kita tidak menyadarinya. Sekarang, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Tadi kita tahu ada 4 akibat revolusi bumi, yaitu gerak semut tahunan matahari, perbedaan musim, perbedaan lamanya siang dan malam, dan perbedaan rasi bintang. Sedangkan akibat dari rotasi bumi, yaitu pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari, dan perbedaan waktu. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, itu tadi akhir dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tanyakan kepada Miss Putih ya. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.